Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Ibu Uswah. Hari ini Ibu akan memberikan materi kelas 8 tentang pola bilangan ya. Nanti apa yang sudah Ibu berikan ini bisa kalian tulis dulu di buku catatan kalian masing-masing ya. Oke, pola bilangan. Oke, apa itu pola bilangan? Jadi pola bilangan itu adalah susunan dari bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi kalau misalnya ada susunan bilangan, aturannya tidak tertentu, itu berarti dia bukan disebut pola bilangan. Ya, aturan tertentu yang seperti apa? Kita lihat penjelasannya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Di situ ada angka 2, kemudian ada 4, 6, 8, 10. Nah, itu disebut pola bilangan ya. Jadi pola bilangan tersebut itu adalah pola bilangan yang bertambah 2 di setiap sukunya. Jadi bisa kalian lihat di situ ada 2. 2 itu berarti kedudukannya sebagai suku pertama. Kemudian 4 sebagai suku kedua. 6 sebagai suku ketiga, kemudian 8 sebagai suku keempat, dan seterusnya. Jadi bisa kalian lihat di situ bahwa bilangan-bilangan itu, susunan bilangan-bilangan itu bertambah 2 di setiap sukunya ya. Dari 2 ke 4 itu kan bertambah 2. Kemudian dari 4 ke 6 bertambah 2 dan seterusnya. Jadi bertambah 2 di setiap sukunya. Makanya susunan bilangannya itu disebut dengan pola bilangan. Kemudian bahwa dalam setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku atau urutan yang disimbolkan dengan huruf U. Ya, jadi tadi yang Bu Swa bilang bahwa 2 itu kan sebagai suku pertama atau bisa disebut dengan U1 atau urutan ke-1 gitu ya. Kemudian kalau bilangan 10 itu berarti kedudukannya sebagai U5 atau suku ke-5 gitu ya. Simbolnya dengan huruf U seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu U1, U2, atau U3 itu berarti membacanya adalah suku ke-1, suku kedua, dan seterusnya. Nah, sehingga bilangan kedua, bilangan 2 tadi ya, bilangan 2 itu disebut sebagai U1 atau suku ke-1 atau urutan ke-1. Kemudian kalau bilangan 4 itu berarti disebut suku kedua atau urutan kedua, ditulisnya U2 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada UN, nanti kan kamu akan belajar UN gitu ya. Jadi sebelum ke sana harus kenal dulu UN itu apa. Jadi UN itu adalah suku ke N gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan pelajari dua hal. Jadi ada barisan bilangan, kemudian ada deret bilangan. Apa bedanya? Kamu lihat di situ kalau barisan bilangan, contohnya itu ya, 1,3, 5, 7, 9 sampai UN. Jadi UN itu tadi suku ke N itu adalah suku yang tidak terhingga, suku banyak. Ya. Oke, jadi barisan bilangan itu menggunakan tanda koma yang menunjukkan suku-suku pada pola tersebut. Jadi 1 itu sebagai suku ke-1, 3 sebagai suku kedua, dan seterusnya. Itu barisan bilangan, jadi menggunakan tanda koma. Kemudian yang kedua ada deret bilangan. Kalau deret bilangan itu menggunakan tanda jumlah ya. Jadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai suku ke N. Ya, di mana deret bilangan itu menunjukkan jumlah dari semua bilangan pada pola tersebut, gitu ya. Jadi kalau deret itu bilangannya semuanya dijumlahkan. Kalau barisan hanya menunjukkan suku-suku pada pola tersebut, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya macam-macam pola bilangan. Oke, di sini Ibu langsung jelaskan macam-macam pola bilangan beserta rumus-rumusnya ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru Ibu kasih contoh soalnya. Oke, kita lihat di situ yang pertama ada pola bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil itu kan terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, kalau pola bilangan ganjil berarti rumus suku ke N-nya adalah 2N-1. Kemudian yang kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya.
Ya, rumus suku ke N-nya adalah 2N atau 2 dikali N. Oke, nanti Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya contohnya. Yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan segitiga bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya. Ya, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1. Kemudian yang keempat, pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat, di mana bilangannya terdiri dari 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ya, UN-nya, rumus UN-nya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kemudian yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Ya, dimana kalau pola bilangan persegi panjang itu terdiri dari 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ya, rumus UN-nya adalah N dikali N ditambah 1. Oke, kemudian yang keenam ada pola bilangan segitiga Pascal. Nanti Ibu jelaskan ya. Di sini kalian ketahui aja dulu bilangan segitiga Pascal itu seperti apa gitu. Jadi di sini bilangan segitiga Pascal itu bilangannya ada 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah 2 pangkat N min 1. Kemudian yang ketujuh ada pola bilangan Fibonacci, di mana pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada pola bilangan pangkat 3 atau yang biasa kita sebut dengan bilangan kubik. Ya, bilangan kubik contohnya adalah 1, 8, 27 dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N pangkat 3. Oke. Nah, kemudian yang ke-9 adalah pola bilangan aritmatika. Nanti ada pembahasan khususnya lagi. Ya, yang ke-10 ada pola bilangan geometri sama nanti ada pembahasan khusus juga. Ya, jadi hari ini Ibu hanya memberikan contoh-contoh dari macam-macam pola bilangan. Untuk pembahasan khususnya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, oke, terima kasih untuk hari ini. Hari ini cukup kalian catat dulu ya materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.